Sekarang kita masuk ke dalam tahap kedua di dalam kebaktian malam terakhir ini. Jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang beriman kepada Yesus Kristus. Kemarin saya berkhotbah bahwa 2 malam ini kita bertema pertobatan dan kepercayaan. Pertobatan beraspek negatif, percaya beraspek positif. Di dalam hidup kita yang sudah jauh dari bertuhan, di dalam hidup kita yang sudah melanggar hukum Tuhan, kita sudah menyeleweng di dalam perjalanan kita masing-masing. Kita menikmati kebebasan yang liar. Kita menikmati hidup digoda oleh iblis. Kita menikmati segala sesuatu yang tidak bertanggung jawab karena kita kira kita adalah Tuhan hidup kita sendiri. Kita menjadi manusia yang tidak ada Tuhan, menjadi manusia yang tidak ada arah, menjadi manusia yang tidak ada pembimbing yang memimpin kita masuk ke dalam kemenangan. Berapa banyak pemuda-pemudi pada hari ini berfoya-foya, bercabul-cabulan, berzina, bernafsu liar. Mereka melanggar segala hukum moral. Mereka melawan segala pimpinan Tuhan. Mereka mencemari diri sendiri tetapi tidak sadar. Berapa banyak manusia taunya hanya mau enak-enak, mau mengikuti nafsu birahi sendiri, tetapi mereka sudah melupakan Tuhan. Sebagaimana tadi di dalam satu ayat Alkitab ini kutip, siapakah orang fasik? Orang fasik adalah orang kafir yang melupakan Allah mereka.
Jangan kira engkau sudah dibaptiskan. Jangan kira engkau sudah menjadi majelis. Jangan dikira engkau sudah melayani Tuhan di dalam kur, menyanyi, memuji. Tetapi adalah engkau selalu melupakan Allahmu sendiri. Engkau hidup seperti orang fasik, hidup seperti orang jahat, hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan engkau bermain-main dengan dirimu sendiri. Tuhan berkata, hei anakku, berilah hatimu kepadaku. Biar matamu memandang kepada perjalananku dan menyenangilah segala firmanku. Jikalau kita tidak kembali kepada Tuhan, kita harus dan kita akan pasti masuk ke neraka untuk selama-lamanya. Bertobatlah, mengapa harus binasa? Ini adalah satu berita daripada Kapin, satu seruan daripada takhta Tuhan, supaya setiap manusia kembali kepada Dia, bertobat. Apa artinya pertobatan? Pertobatan berarti berpaling dari dosa dan kembali menghadapi Tuhan Allah. Meninggalkan kejahatan dan beriman kepada Tuhanmu. Kemarin kita telah berkhotbah tentang apa artinya pertobatan. Saudara-saudara, pertobatan bukan menyesal. Pertobatan bukan sedih. Pertobatan bukan hanya mengetahui dan menyadari perbuatan dosamu yang salah. Kalau itu adalah pertobatan, maka Yudas sudah bertobat. Bukannya Yudas sedih, bukannya Yudas merasa dia berdosa, bukannya Yudas mengaku dia telah mengalirkan darah manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Tetapi Yudas bukan bertobat. Dia hanya menyesal, dia hanya sedih, dia hanya mengaku, dia hanya sadar dia berbuat salah. Sadar telah berbuat salah tidak sama dengan pertobatan. Penyesalan tidak sama dengan pertobatan. Karena setelah Yudas sadar, sedih, menangisi, mengaku, mengetahui diri berdosa, selesai itu dia tidak kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan pun tidak memberi anugerah untuk dia kembali lagi. Masih ingat kalimat kedua terakhir Yesus Kristus berkata kepada Yudas, yang kau ingin lakukan, lakukanlah sekarang. What do you want to do? What you want to do it now. Dia pergi, langsung dia tidak mau Tuhan, mau mencari uang demi menjual Tuhan. Dia menjual Tuhan untuk mendapatkan 30 keping perak. Itulah yang dia ingin dapatkan. Banyak orang tidak mau Tuhan, mau uang. Di dalam perdagangan, engkau selalu menipu orang, engkau selalu bohong, engkau berdusta, engkau dengan tipu muslihat untuk mendapat uang lebih banyak. Dan di dalam keadaan begini, engkau menjual Tuhanmu. Kita tidak lebih baik dari Yudas. Kita tidak lebih baik daripada Petrus. Kita menyangkal Tuhan karena takut. Kita menjual Tuhan karena cinta uang. Yudas mengetahui apa yang dia mau lakukan, dan setelah itu dia tidak bertobat. Yesus mengatakan kalimat kedua kepada dia, hei Yudas, dengan mencium anak manusia, engkau menjual diakah? By kissing the Son, you betrayed him. Apakah ini cintamu? Apakah ini tanda engkau mencintai aku? Berapa banyak orang Kristen kelihatan seperti mencintai Tuhan, padahal mereka sedang menjual, memberontak dan mempermalukan nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itulah dua kalimat yang terakhir yang Yesus berkata kepada Yudas, yang kau mau lakukan, lakukanlah sekarang. Hei Yudas, dengan mencium anak manusia, engkau mengkhianati diakah? Saudara-saudara, Yudas tidak bertobat. Yudas hanya menyesal. Yudas tidak beriman. Yudas hanya sedih. Sedih terhadap dosa. Tidak berarti itu pertobatan. Pertobatan lebih daripada sekedar sedih, menyesal, nangis, sadar kesalahan. Pertobatan adalah berpaling dan kembali kepada Tuhan. Berkata kepada dia, di sini saya, terimalah saya. Saudara, mungkin banyak sudah tergerak oleh Tuhan, tapi sedikit yang maju ke depan tadi.
Engkau sudah menyadari engkau perlu Tuhan, tapi engkau tidak berpaling kepada Tuhan. Engkau harus berdoa. Jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan, jangan melalaikan kesempatan, dan engkau segera datang kepada Tuhan. Tuhan Allah adalah Allah yang suci dan adil. Tuhan yang adil dan suci adalah Allah yang tidak boleh dipermainkan, tidak boleh dipermalukan, tidak boleh diejek, dan tidak boleh dihujat. Jikalau Allah bertitah seperti raja memberikan perintah, biar kita berkata, Tuhan, di sini saya. Hanyalah mereka yang mematuh kepada perintah Tuhan, hanya mereka yang mentaati kepada panggilan Tuhan, mereka yang dekat kepada Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, pertobatan melalui dua sikap. Sikap negatif, menjauhkan dosa, mengaku dosa, dan mengetahui engkau sudah berbuat salah, lalu engkau berpaling kepada Tuhan. Dari sikap positif, engkau beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, apakah artinya beriman kepada Tuhan? Saya beriman kepada Tuhan. Orang Katolik mengatakan saya dibaptiskan. Dibaptiskan berarti sudah percaya kepada Tuhan. Betulkah baptisan berarti sudah percaya kepada Tuhan? Tidak. Dibaptiskan adalah satu pernyataan, saya beriman kepada Tuhan. Tapi baptisan itu sendiri bukan iman. Saudara-saudara, dibersihkan dengan darah Yesus Kristus, dosamu mengalami pengampunan. Tetapi air baptisan adalah materi yang tidak mungkin membersihkan kita dari berdosa. Tidak ada seorang yang diampuni karena air. Tidak ada seorang yang dibersihkan karena baptisan. Tidak ada seorang yang diselamatkan karena upacara baptisan. Orang menjadi orang Kristen karena disucikan oleh darah Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat kedua dikatakan, siapa orang Kristen? Yaitu mereka yang dipilih Allah di dalam kekekalan dan digerakkan Roh Kudus waktu mereka mendengarkan firman dan menerima percikan darah dari Yesus Kristus, dibersihkan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, semua berbagian di dalam menyelamatkan kita. Yang satu memberikan pilihan di dalam takdirnya, yang satu memberikan gerakan di dalam pekerjaannya, yang satu mempercikan darah membersihkan kita. Orang beriman bukan karena dia dibaptiskan. Adakah di Alkitab orang yang tidak dibaptiskan tetapi diselamatkan? Ada tidak? Adakah orang yang tidak dibaptiskan tapi diselamatkan? Ada. Perampok yang berada di pinggir Yesus Kristus, apakah dia mempunyai kesempatan turun dari kayu salib lalu dibaptiskan oleh pendeta baru naik lagi? Ada tidak? Dia tidak ada kesempatan untuk turun dari kayu salib. Dia tidak ada kesempatan untuk dibaptiskan. Tetapi dia diselamatkan atau tidak? Dia diselamatkan karena jaminan Yesus Kristus. Hari ini sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, engkau berserta dengan aku di dalam Firdaus. Mungkinkah orang yang belum diselamatkan bersama dengan Yesus Kristus? Mungkin orang tidak diselamatkan berada di dalam Firdaus? Itu tidak mungkin. Perampok ini sungguh-sungguh diselamatkan meskipun dia tidak dibaptiskan. Di dalam Alkitab ada tidak orang dibaptiskan tetapi akhirnya tidak binasa? Ada tidak? Ada. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8, seorang Simon ilmu sihir, Simon Magus, pada waktu Filipus mengabarkan Injil di Samaria, dia mendengar, dia langsung ikut dibaptiskan dalam nama Yesus. Setelah dibaptiskan, dia tetap berada di tengah-tengah orang Kristen, bergaul saban hari di tengah-tengah orang Kristen, dan semua orang kira dia sudah Kristen. Karena dia sudah mendengarkan firman, karena dia sudah dibaptiskan, karena dia sudah dibaptiskan dalam nama Yesus. Siapa yang boleh menyangkal dia orang Kristen? Tapi saat itu Petrus dan Yohanes digerakkan Roh Kudus dari Yerusalem pergi ke Samaria, dan dua orang itu mengabarkan Injil di situ. Pada waktu itu, waktu mereka mengabarkan Injil, dan mereka berkata, sudah terima Roh Kudus belum? Orang Kristen di Samaria sudah dibaptiskan,
tapi belum menerima Roh Kudus. Maka Yohanes dan Petrus berkata, mari aku mentumpang tangan kepadamu, Roh Kudus turun kepada engkau. Saudara-saudara, yang baptiskan mereka Filipus, yang tumpang tangan mereka dapat Roh Kudus Petrus dan Yohanes. Saya mau tanya, kenapa mereka sudah dibaptiskan dalam nama Yesus belum mendapat Roh Kudus? Karena Filipus adalah penginjil, bukan rasul. Itu sebab sebelum kitab suci genap diwahyukan Tuhan, sebelum perjanjian baru seluruhnya ditulis oleh para rasul Yesus Kristus, gereja belum ada fondasi. Gereja berfondasi di atas ajaran daripada nabi-nabi perjanjian lama dan di atas ajaran rasul-rasul perjanjian baru. Melalui perjanjian lama dan perjanjian baru, barulah gereja didirikan. Gereja mempunyai fondasi kitab suci. Orang Kristen ingat, engkau percaya kepada Tuhan bukan karena pendeta, bukan karena khotbah-khotbah uskup, bukan karena khotbah-khotbah daripada orang-orang yang pintar di atas mimbar. Kita semua menjadi orang Kristen karena kita membangun iman kita di atas fondasi iman, yaitu kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Amin. Saudara, jangan kira pendeta yang pintar khotbah bikin engkau berfondasi. Tidak. Jikalau pendeta khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab, terkutuklah dia. Jikalau pendeta khotbahnya tidak berdasarkan kitab suci, imanmu belum ada fondasi. Gereja didirikan di atas nabi-nabi dan rasul-rasul. Ayat ini dimunculkan di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-20. Itu sebab ajaran nabi yang diwakili di dalam perjanjian lama dan ajaran rasul yang diwakili dalam perjanjian baru itu menjadi sesuatu dasar fondasi iman kita. Iman datang daripada pendengaran. Pendengaran datang dari firman Tuhan. Firman Tuhan datang dari perkataan dari Yesus Kristus. Itu seperti yang perjanjian lama penuh dengan firman tentang Kristus. Di dalam perjanjian baru penuh dengan firman tentang Kristus. Barang siapa melihat kitab suci, menemukan Kristus di dalamnya, inilah orang dipimpin Roh Kudus. Ini orang berbijaksana. Dan orang ini mempunyai fokus kepercayaan kepada firman. Barang siapa membaca kitab suci, tidak melihat pekerjaan Roh Kudus, tidak mengetahui Kristus berada di dalam, dia buta rohani. Saudara-saudara, pada waktu orang yang sudah dibaptiskan dalam nama Yesus, pada waktu Petrus, Yohanes datang tumpang tangan kepada mereka, baru Roh Kudus turun kepada mereka. Saya mau tanya, kenapakah Filipus yang mengabari Injil datang, Roh Kudus dia turun? Kenapakah Petrus dan Yohanes datang, Roh Kudus turun? Karena Filipus bukan rasul. Yohanes dan Petrus adalah rasul. Gereja bukan didirikan atas orang yang pintar khotbah saja. Gereja didirikan atas fondasi rasul yang menjelaskan nabi. Dan waktu itu kitab suci belum selesai ditulis, belum selesai diwahyukan. Itu sebab gereja belum ada fondasi. Sampai pada kitab suci seluruhnya sudah digenapi, diwahyukan. Maka kita mengetahui dunia dicipta dari kitab Kejadian. Dunia akan dihakimi dari kitab Wahyu. Dari Kejadian sampai Wahyu, seluruhnya 66 buku itu menjadi kesempurnaan wahyu Tuhan yang menjadi fondasi iman kita. Itu sebab bukan karena Yohanes Petrus lebih penting, tapi karena mereka ada rasul, maka mereka lebih penting. Filipus yang datang di Samaria di pasal ke-8 bukan Filipus rasul, tapi Filipus penginjil. Dia bukan satu di antara dua rasul. Itu sebab perlu rasul untuk tumpang tangan. Lalu orang yang sangat-sangat radikal, mereka mengatakan, coba lihat, di Protestan sudah dibaptiskan, tidak cukup, perlu ada tumpang tangan baru Roh Kudus. Saya mau tanya, yang tumpang tangan sekarang siapa? Rasul? Sama-sama Petrus? Sama-sama Yohanes? Tidak.
Bahkan yang sekarang tumbang tangan adalah orang yang tidak belajar teologi. Asal saja tumbang tangan. Karena mereka percaya kalau tidak tumbang tangan, kuasanya berada di dalam, akan meledak, tidak ada jalur output. Maka mereka harus ulur tangan supaya kuasa keluar. Ini ajaran bukan dari kitab suci. Ini ajaran daripada manusia. Semua khotbah dan semua pengajaran yang tidak berdasar dari kitab suci harus dibuang oleh gereja. Kalau tidak, kita akan membangun iman kita di atas fondasi yang menjadi pasir saja. Kita harus berfondasi batu karang. Dan batu karang yang menjadi fondasi kuat itu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu firman Tuhan. Di dalam kitab suci yang menjadi firman Tuhan mengandung ajaran daripada Yesus Kristus. Biar kita mempunyai pengertian sesungguhnya, sehingga kita tidak terombak-ambing, kita tidak tersesat di dalam segala pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, pada waktu Petrus, Yohanes tumpang tangan, berarti Rasul mengesahkan gereja itu. Engkau bilang, kenapakah gereja di Samaria perlu dikesahkan oleh Rasul? Gereja saya di Bandung tidak disahkan oleh Rasul. Apakah gereja saya sujati? Saudara-saudara, sekarang gereja-gereja tidak perlu Rasul datang tumpang tangan lagi. Karena gereja-gereja sekarang sudah mempunyai apa? Kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Jika gerejamu berdasarkan ajaran kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru, gerejamu sudah sah. Tetapi saat itu belum lengkap, tidak ada kitab suci yang sempurna, maka perlu Rasul mengesahkan. Orang merasakan Rasul ini, Rasul itu, semua itu adalah Rasul palsu. Karena mereka bukan mengkhotbahkan firman, khotbahkan segala sesuatu tafsiran semau sendiri. Itu membahayakan gereja. Saudara-saudara sekalian, biar kita kembali kepada firman, kembali kepada fondasi, kembali kepada prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Pada waktu Yohanes dan Petrus mentumpang tangan, Roh Kudus turun, berarti Roh mengkonformasikan rasul-rasul. Roh mengesahkan gereja yang dibangun oleh rasul. Roh Kudus turun, Allah Bapa yang kirim anak Yesus Kristus, Allah Bapa yang mengutus Roh Kudus adalah Allah Bapa yang membuktikan rasul-rasul itu benar dan gereja-gereja itu disahkan. Pada waktu Simon Magus yang sudah dibaptiskan tetapi tidak ada kuasa menurunkan Roh Kudus, dia sudah dibaptiskan, maka dia datang kepada Petrus karena dia iri hati. Engkau kok hebatnya, sama-sama namanya Kristen, sama-samanya sudah dibaptiskan. Saya tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai khasiat bisa menurunkan Roh Kudus kepada orang lain waktu aku tumbang tangan. Tapi engkau mempunyai khasiat, engkau mempunyai kuasa menurunkan Roh Kudus kepada orang lain tumbang tangan. Maka dia cepat-cepat mengeluarkan uang dan berkata kepada Petrus, tolong kasih saya, beri saya hak sama dengan engkau. Biar saya juga boleh mentumbang tangan dan saya juga mengirim Roh Kudus turun kepada orang lain berkuasa seperti engkau. Petrus menerima uang tidak? Petrus suka uang itu tidak? Petrus berkata dengan serius, simpan uangmu. Engkau kira karunia Allah boleh dibeli dengan uang? Binasalah engkau dengan uangmu, karena engkau tidak ada bagian di dalam firman ini. No portion for you. Be gone. You should perish. You and your money. Engkau dan uangmu binasalah, karena engkau tidak berbagian di dalam firman ini. Engkau kira engkau bisa pakai uang membeli anugerah Tuhan. Nyala engkau. Petrus, murid Yesus Kristus, dengan tegas meneguhkan otoritas gereja. Jangan main-main. Siapa yang main uang akan dibinasakan oleh Tuhan. Siapa yang memakai uang menyogok untuk membeli anugerah dari Tuhan akan dihina oleh para rasul dan hamba Tuhan yang sejati. Saudara-saudara, saya tanya, perampok tadi diselamatkan, sudah dibaptiskan belum?
Simon Magus yang binasa, sudah dibaptiskan belum? Engkau sudah jelas melalui dengar khotbah seperti ini, imanmu dibersihkan, rohanimu diluruskan, dan engkau punya arah ditegakkan menjadi orang yang berarah kepada Tuhan, menjadi orang yang mendengarkan firman dan berjalan di dalam rencana keselamatan dan kebenaran Tuhan sebagai fondasi, prinsip dan dasar iman kita masing-masing. Itu sebab saya mengatakan baptisan tidak menyelamatkan kita. Baptisan tidak membersihkan dosa kita. Baptisan tidak memberikan hidup baru kepada kita. Itu hanya satu tanda saya mau percaya kepada Tuhan. Melalui baptisan menjadi simbol saya mau membersihkan dosa di hadapan Tuhan. Melalui pertobatan dan pengampunan dosa dari Yesus Kristus yang mengirim Roh Kudus membersihkan hati kita. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada dasar dan kepada pusat tema kita pada malam ini. Orang yang bertobat secara negatif membuang dosa. Orang yang beriman secara positif datang menghadapi Tuhan dan berkata kepada Tuhan, aku percaya kepadamu. Saudara-saudara, apakah artinya percaya kepada Tuhan? Baptisankah? Bukan. Sudah menjadi majeliskah? Bukan. Sudah di CD di dalam gerejakah? Bukan. Itu bukan iman. Itu hanyalah satu tanda membuktikan engkau mau menjadi orang beriman saja. Tapi iman sesungguhnya itu apa? Apa artinya percaya kepada Tuhan? Saudara-saudara, aku percaya kepada Tuhan berarti saya masuk ke dalam anugerah Tuhan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Beriman kepada Yesus Kristus, beriman kepada Dia yang diutus Allah dari surga ke dunia. Beriman kepada Dia yang tidak berdosa mengganti saya dipaku di atas kayu salib. Beriman kepada Yesus Kristus berarti percaya Dia wakil saya, Dia yang suci mengalahkan semua pencobaan menjadi kapten keselamatan untuk memimpin saya. Beriman kepada Yesus Kristus berarti saya mengaku Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia menjadi juru selamat membereskan segala soal dosaku. Saudara-saudara, seorang yang beriman kepada Tuhan adalah seorang yang berkait dengan Yesus Kristus, menerima Kristus, dan keselamatan yang digenapi oleh Yesus Kristus. Itu namanya beriman ke dalam Yesus Kristus. Di dalam Roma mengatakan, tidak tahukah engkau waktu engkau dibaptiskan, engkau adalah bersama-sama Kristus untuk dikuburkan, dan bersama-sama Kristus mati dan dibangkitkan. Itulah artinya beriman. Beriman kepada Yesus Kristus berarti mati bersama dengan Kristus. Beriman kepada Kristus berarti bangkit bersama dengan Kristus. Ini dilambangkan oleh akan baptisan. Tetapi saudara-saudara, istilah lambang tidak muncul di dalam kitab suci. Tidak tahukah engkau melalui baptisan mati beserta Kristus dan kubur beserta Kristus dan bangkit beserta Kristus? Lalu orang mengatakan itulah artinya dicelup, bukan dipercik. Karena dipercik dengan air baptisan Protestan itu tidak sah. Karena tidak melambangkan engkau masuk ke dalam kuburan, tidak melambangkan engkau mati dan dikuburkan, tidak melambangkan engkau bangkit pula. Saudara-saudara, cara tafsiran kitab suci ini adalah cara tafsiran sembrono, cara tafsiran terlalu berani, dan cara tafsiran yang tidak alkitabiah. Sekarang saya menantang semua orang Kristen di Bandung. Yesus Kristus bagaimana matinya? Yesus matinya di atas tempat tidur atau di atas kayu salib? Yesus bagaimana dikuburnya? Yesus dikuburkan di bawah tanah? Saya tanya, Yesus bagaimana mati? Mati di atas kayu salib. Yesus bagaimana dikubur? Dikubur di atas tanah, bukan di bawah tanah.
Dia ditaruh di tempat dengan semua kain kapan membungkus dia seperti dimumikan. Sesudah itu kepalanya dibungkus dengan kain seluruhnya hampir 45 meter. Sesudah ditaruh di satu tempat dan di atas tanah, bukan di bawah tanah. Lalu digulungkannya satu batu yang besar untuk menutup lubangnya, di mana kuburannya itu tidak bisa dimasuki orang lain. Dan batu itu begitu berat, perlu belasan orang baru bisa menggulingkan kembali. Karena itu batu yang besar sekali, yang berat sekali, orang tidak bisa mendorong kecuali banyak orang bekerja bersama-sama. Dan itu God, saluran yang menurun ke bawah itu membuat batu itu berhenti di suatu tempat tahanan, sehingga kalau mereka mau kembalikan itu melawan arah, itu berat luar biasa. Saudara-saudara, Yesus dikuburkan bukan ditanam di bawah tanah. Lalu engkau mengatakan baptisan percik tidak bisa melambangkan dan tidak ada artinya dibandingkan dengan Kristus mati, kuburkan dan bangkit. Hanyalah diselam. Diselam itu menyatakan kita mati bersama Kristus, dikuburkan. Yesus bukan orang Tionghoa. Yesus bukan orang Jawa. Yesus tidak dikuburkan cara begini, gali tanah, taruh peti di dalam lalu ditutup. Tidak pernah. Itu sebab dengan baptisan selam mau melambangkan kematian, kuburan dan kebangkitan Kristus. Itu tidak alkitabiah, saudara-saudara. Tetapi makna daripada baptisan itu jelas. Waktu kita dibaptiskan, kita masuk ke dalam kematian Kristus, kematian yang dipaku di atas salib. Berarti kita menyalibkan dosa kita di atas Golgota. Kita menyalibkan diri bersama dengan Yesus di atas Golgota. Paulus berkata, bagi aku dunia ini sudah saya salibkan. Bagi dunia saya sudah disalibkan. Saya mati beserta Kristus dan saya bangkit beserta Kristus. Barang siapa yang di dalam kematian bergabung dengan Kristus, maka dalam kebangkitan dia juga bergabung dengan Kristus. Inilah iman kepercayaan. To believe in Jesus Christ is to die in His death, and to be resurrected in His reasoning power. Saudara-saudara, percaya kepada Yesus Kristus berarti saya mati beserta Kristus di atas salibnya, dan saya bangkit beserta Kristus di dalam kuasa kebangkitannya. To be crucified with Christ and to be resurrected together with Christ. Mati beserta Kristus dan bangkit beserta Kristus. Inilah artinya beriman kepada Yesus Kristus. Kemarin saya berkhotbah, engkau harus bertobat. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Hari ini saya berkhotbah, engkau harus beriman kepada Yesus Kristus. Dan artinya iman adalah arti mati bersama Kristus dan bangkit bersama dengan Yesus Kristus. Jikalau kita mati bersama dengan Yesus Kristus, berarti kita berbagian di dalam hukuman Allah kepada Dia untuk menghukum dosa kita. Dia tidak berdosa, saya berdosa. Pada waktu dia mati, saya membawa dosaku masuk ke dalam kematian Kristus. Kematian Yesus Kristus menanggung hukuman daripada Tuhan Allah. Yang dihukum bukan dosa Yesus, yang dihukum adalah dosa saya. Berarti dia menanggung dosaku. Pada waktu saya melemparkan dosaku ke atas kayu salib, berarti Tuhan tanggunglah dosaku di dalam kematianku. Pada waktu saya mati beserta Kristus, berarti saya membawa diri saya, membawa dosa saya bersama dengan Kristus di dalam status di atas kayu salib. Saya menerima hukuman Tuhan yang mengutuk, yang menghakimi, yang mengadili, yang menghukum saya di atas kayu salib. Dosaku ditanggung oleh Yesus Kristus. Saya mati bersama Dia di atas salib untuk dihukum oleh Tuhan Allah. Tetapi kenapa hukuman itu setelah selesai menjadi pengampunan dosa? Karena Yesus yang dihukum adalah Yesus yang tidak berdosa. Yesus yang tidak berdosa
menerima hukuman bagi dosa-dosa orang-orang lain yang percaya kepada Dia. Kristus tidak berdosa, maka Dia tidak boleh mati. Dia harus bangkit pula daripada orang mati. He is not sin. He didn't commit sin, so He must not be punished unto death. He should be resurrected from the death. Tetapi dosaku yang ditanggung oleh Dia, Dia membereskan dengan kuasa kebangkitan. Saudara-saudara, dosa harus mati. Karena upah dosa adalah maut. Saya berbuat dosa, saya harus mati. Tetapi saya yang seharusnya mati, dosaku dibuang kepada Kristus, dosaku ditimpa kepada Yesus Kristus. Yesus mati mengganti aku. Akhirnya dosa yang mematikan hidup bekerja dalam Kristus. Hidupnya Kristus harus menangani dosa saya, dosa engkau, dosa dia, dosa dia, dosa dia, dosa seluruh dunia. Semua digabungkan, semua dikumpulkan menjadi dosa yang hampir tidak terbatas. Meskipun dosa seluruh manusia hampir tidak terbatas, tetap terbatas dalam jumlah yang banyak sekali. Hanya Kristus mempunyai hidup yang tidak terbatas. Maka Dia harus menyelesaikan semua dosa yang terbatas dengan hidup Dia yang tidak terbatas. Sekarang saya masukkan matematika. Tidak terbatas dikurangi berjuta-juta yang terbatas. Setelah dikurangi, sisa berapa? Tetap tidak terbatas. Saya pakai matematika lagi. Hidup yang tidak terbatas dibagi oleh juta miliar manusia yang terbatas. Hidup itu dibagi oleh yang terbatas. Sisa berapa? Tetap tidak terbatas. Inilah rahasia Injil. Ini rahasia Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelesaikan dosa seluruh manusia. Seluruh manusia. Dosanya semua digabungkan. Tetap adalah jumlah besar. Tetapi terbatas. Sedangkan hidup Yesus Kristus adalah hidup yang tidak terbatas. Itu sebab hidup yang tidak terbatas melampaui semua nilai terbatas. Akhirnya setelah semua dosa menyerang kepada Dia, semua dosa ditanggung oleh Dia, Dia tetap bisa bangkit pula daripada orang mati. Karena Dia menyelesaikan semua hukuman dosa yang ditanggung oleh Dia melalui hidup yang tidak terbatas. Inilah Injil, inilah firman Tuhan, inilah kabar baik daripada kitab suci. God is infinite. That infinite God try to save you, and He really come to bear your sins. The limited one is attacking the unlimited one, and unlimited one is overcoming the limited attacks. Semua serangan kita yang terbatas kepada Kristus akan dikalahkan oleh Dia yang tidak terbatas. Sehingga Yesus Kristus akhirnya bisa bangkit pula daripada kematian. Kadang-kadang kita masih muda. Kita pikir, kenapa dosa orang serang Yesus? Yesus menerima dosa saya, Dia tak usah mati. Kenapa Dia bisa bangkit? Bukankah ubah dosa adalah maut? Kalau ubah dosa saya diserahkan kepada Dia, Dia yang harus mati. Kenapa Dia tidak mati? Karena Dia mempunyai hidup yang tidak terhingga. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 16, kita diselamatkan bukan melalui imam-imam yang terhingga. Kita diselamatkan melalui kuasa hidup Yesus Kristus yang besarnya tidak terhingga. Yang tidak terhingga, unlimited, is over, is more than, supra than all the combination and the totality of the limited ones. Itu sebab Yesus Kristus bangkit pula dari antara orang mati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji haleluya. Hanya satu-satunya juru selamat. Karena Dia satu-satunya yang tidak terbatas. Semua manusia dicipta, semua manusia terbatas. Yesus Kristus bukan manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah sang pencipta. Dia tidak terbatas. Itu sebab keselamatan adalah di dalam Kristus. Kita percaya kepada Dia. Berarti kita beriman kepada Sang tidak terbatas itu. Yang tidak terhingga.
menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang abadi. Amin. Kiranya kita mengerti kebenaran-kebenaran ini, dan kita mengarahkan hidup kita beriman kepada Dia. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah orang yang ikut mati beserta di dalam kematian Kristus. Orang beriman kepada Kristus adalah orang yang ikut beserta di dalam kebangkitan Kristus. Believe in Him. Percaya bukan aku angkat tangan. Percaya bukan aku dapat surat baptisan. Percaya bukan aku menjadi orang Kristen. Percaya adalah aku berbagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Aku masuk ke dalam kematiannya, aku masuk ke dalam kebangkitannya. Di dalam proses Dia mati bagiku, dan Dia dikuburkan bagiku, dan Dia dibangkitkan bagiku. Aku ikut berbagian. Aku beserta dengan Kristus menerima hukuman Tuhan yang ditanggung oleh Yesus Kristus karena Dia memikul dosaku. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Lihatlah domba Allah yang menanggung segala dosa dunia. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Lihatlah domba Allah yang menghapus, yang menanggung dosa seluruh umat manusia. Berbahagialah mereka yang mengenal Kristus dan mengenal Kristus secara demikian. Berbahagialah orang menerima Kristus dan mengetahui dengan sadar Kristus adalah yang menanggung dosa kita masing-masing. Berbahagialah kita yang berbagian di dalam kematian dan kebangkitannya, sehingga kita bersama-sama dengan Dia. Barang siapa yang mati beserta Kristus adalah mereka yang bangkit beserta Kristus. Barang siapa yang bangkit dengan Kristus adalah orang yang akan menjadi orang yang bertahta dengan Kristus di dalam kerajaannya. Ini orang Kristen yang sejati. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Selain itu, Alkitab berkata kepada kita, kalau kita beriman, kita harus mempunyai kelakuan. Apa artinya? Karena iman yang sejati membuahkan kelakuan. Iman yang sungguh-sungguh harus berbuah kelakuan. Semua, 1, 2, 3. Iman yang sungguh-sungguh harus berbuah kelakuan. Saudara-saudara, engkau menanam biji daripada sawo, akhirnya menjadi buah sawo. Engkau menanam biji dari mangga, engkau akan menuai buah mangga. Engkau menanam biji dari apel, engkau menuai buah apel. Karena yang ditanam itu mempunyai hidup, dan yang dituai itu adalah sesuatu yang menyatakan hidup. Demikianlah kita mengatakan iman tanpa kelakuan itu mati adanya. Semua iman tanpa kelakuan itu mati adanya. Yohanes Pembaptis berkata, nyatakan buahmu sesuai dengan pertobatanmu. Nyatakan buah pertobatan sesuai dengan hati pertobatan. Kalau engkau betul-betul beriman kepada Tuhan, iman itu akan berbuah. Bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupnya akan nyata di dalam pertobatan yang berubah. Engkau mau hidup suci, engkau akhirnya berbuah kelakuan yang kudus. Engkau beriman kepada Tuhan, engkau menyatakan kelakuan yang sesuai. Saudara-saudara, mungkinkah seseorang beriman kepada Tuhan tapi berkelakuan jahat? Bolehkah seseorang percaya kepada Tuhan tapi kelakuan mengikuti nafsu setan? Saudara-saudara, jangan menipu diri, karena imanmu yang sejati harus menghasilkan buah yang sungguh-sungguh. Orang yang berbuah membuktikan pohonnya benar. Yesus Kristus berkata, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jelek menghasilkan buah yang jelek. Dari buah engkau melihat pohonnya. Dari buahnya engkau mengetahui akan pohonnya. Kalau engkau suka makan mangga, mangga yang manis, mangga yang harum adalah mangga yang dihasilkan dari pohon yang baik, yang mungkin menghasilkan keharuman seperti itu.
Saudara-saudara, pertama, buah adalah tanda hidup. Tak mungkin sebatang pohon yang berbuah, pohon itu mati. Kalau pohon itu mati, tak mungkin berbuah. Kalau pohon itu masih berbuah, membuktikan pohon itu masih hidup. Buah adalah tanda hidup. Semua, 1, 2, 3. Buah adalah tanda hidup. Engkau berbuah Roh Kudus, engkau berbuah hidup suci, engkau berbuah kebajikan, membuktikan engkau memiliki hidup yang taat kepada Roh Kudus. Membuktikan engkau hidup mempunyai kesucian. Membuktikan engkau hidup dalam kebajikan. The fruit in your deeds and your good works is to prove the true life within your spirit. Di dalam rohmu, engkau mempunyai kehidupan yang suci. Itu sebab kelakuanmu itu kelakuan yang suci. Di dalam rohmu mempunyai hidup limpah. Itu sebabnya engkau mempunyai buah yang limpah. Di dalam rohmu mempunyai hidup dari Tuhan. Itu sebab kelakuanmu itu menyatakan sifat ilahi. Saudara-saudara, ini adalah tanda pertama yang tidak bisa disangkal, tidak bisa diboikot, tidak bisa ditolak. What kind of fruit do you have is a proof what kind of life you are. Engkau adalah orang hidup. Bagaimana dilihat daripada buahmu adalah buah seperti apa. Ini pertama. Kedua, buah adalah tanda bukan saja hidup, tanda dari jenis. Kalau buahnya semangka, akarnya itu semangka. Kalau buahnya itu mangga, pohon itu adalah pohon mangga. Kalau buah itu adalah anggur, pokoknya itu pokok anggur. Mungkinkah pohon anggur keluar semangka? Mungkinkah pohon kelapa keluar akan itu buah-buahan salak? Tak mungkin, bukan? Apa jenisnya? Hidup menghasilkan apa jenisnya? Buah. Engkau kalau orang Kristen, engkau harus berbuah seperti orang Kristen. Engkau kalau ada Roh Kudus, engkau berbuah seperti Roh Kudus. Ada orang yang berkata, aku ada Roh Kudus, tapi hidupnya penuh dengan percinahan. Engkau percaya? Roh Kudus itu roh apa? Roh Kudus itu roh Allah. Roh Kudus itu apa? Roh kebenaran. Roh Kudus itu roh apa? Roh suci. Semua ikut saya. Roh Kudus, roh Allah. Semua, 1, 2, 3. Roh Kudus, roh suci. Roh Kudus, roh kebenaran. Jangan pintar ngomong, saya ada roh suci, saya bisa berteriak-teriak, saya bisa itu kalau solalia, saya bisa gemetar. Saya mau tanya, engkau ada Roh Kudus? Kenapa engkau kalau ada Roh Kudus, hidupmu tidak kudus? Jangan main-main. Roh Kudus adalah roh yang suci, roh yang kudus. Barang siapa dipenuhi Roh Kudus, dia mempunyai hidup yang suci. Ini tidak bisa ditawar, tidak bisa ditipu, tidak bisa disamar-samar, tidak bisa dipalsukan. Saudara-saudara, kesucian ini satu hal yang tidak bisa dipalsukan. Kesucian menjadi tanda kalau roh berada pada orang itu, berada di dalam orang yang berbuah, dan buahnya buah suci. Kelakuan yang suci, seks yang suci, keuangan yang suci, pikiran yang suci, perkataan yang suci, 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 suci. Ini membuktikan engkau mempunyai roh suci. Buah adalah tanda hidup. Buah adalah tanda jenis. Ketiga, buah adalah tanda derajat. Jikalau pohon itu pohon kecil, dan pohon itu pohon benih daripada yang tidak baik, tak mungkin mempunyai derajat buah yang manis sekali. Saudara-saudara, kalau benihnya kecut, menghasilkan pohon yang kecut. Kalau benihnya itu subur, manis, dan sungguh-sungguh limpah, menghasilkan buah yang limpah, yang manis, dan yang sebenarnya baik sekali. Demikian sebagai orang Kristen, hidup rohani kalau limpah, kelakuanmu akan menyatakan diri. Jika dirimu hatinya sempit, kelakuanmu akan sempit. Pelajaran semua kita lihat tidak benar.
Jika hatimu sempit, engkau selalu pandangan sempit. Jika hatimu najis, selalu kalimatmu itu najis. Jika hatimu itu egois, engkau kelakuannya penuh dengan egois. Hanyalah orang yang lapang dada, yang hidupnya limpah, yang rohaninya mahir, yang matang kerohanian di hadapan Tuhan, menghasilkan kelakuan yang mahir, yang matang, yang rohaninya sangat indah. Saudara-saudara, ini membuktikan imanmu, iman yang sejati. Bertobat meninggalkan dosa, beriman kepada Yesus Kristus, bertobat meninggalkan kejahatan, berpaling kepada Kristus dan hidup di hadapan Dia. Iman berdasarkan mati beserta Kristus dan bagi beserta Kristus. Iman berdasarkan ketaatan bertuhan akhirnya menghasilkan buah. Iman adalah iman yang berbuah. Dan Alkitab mengatakan lagi, iman menghasilkan pengharapan. Di Roma pasal 4 dikatakan, pada waktu Abraham di dalam keadaan istrinya sudah berhenti haid, dia sudah mandul, tidak mungkin mempunyai anak. Tapi janji Tuhan berkata, aku akan jadikan engkau bapa dari negara yang besar. Engkau akan mempunyai keturunan banyak seperti bintang di langit, banyak seperti laut pasir di pinggir pantai. Waktu itu dia tidak tahu apa yang dikatakan. Istri saya sudah tidak berhaid, saya sudah mandul, sudah impoten, saya sudah tua. Tetapi firman Tuhan tidak mungkin sia-sia. Amin. Janji Tuhan pasti harus terjadi. Maka dia di dalam keadaan tidak pengharapan, karena ada iman, dia masih menaruh pengharapan. Iman yang sejati adalah iman yang tidak putus asa. Iman yang sejati adalah iman yang tidak mau tawar hati. Iman yang sejati adalah iman yang tidak mau dimusnahkan pengharapan. Iman yang sejati adalah iman yang menghasilkan pengharapan yang hidup kepada Tuhan. Dengan pengharapan yang sungguh-sungguh, yang berasal dari iman kepercayaan, engkau hidup penuh dengan arti, engkau hidup penuh dengan kekuatan, engkau hidup penuh dengan optimisme. Banyak pemuda-pemudi sedikit kesulitan mulai menjadi layu, sedikit gagalan lalu menjadi minder, sedikit hambatan lalu menjadi tidak pengharapan. Jangan. Belajar menjadi orang beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan seperti Abraham, yang Tuhan janjikan tidak mungkin Tuhan tarik kembali. Yang Tuhan janjikan Tuhan pasti menggenapi. Tetapi bagaimana imanmu? Engkau harus minta Tuhan memelihara hatimu untuk berpandang kepada Dia. In a time of no hope, because you have a faith in God, you still keep your hope. Dan Alkitab mengatakan, iman selain mengharapkan, menghasilkan pengharapan, iman juga menghasilkan cinta kasih. Tadi ada Roma pasal 4, sekarang ada dalam surat Timotius. Paulus berkata, dari iman itu menghasilkan cinta kasih. Orang beriman kepada Tuhan adalah juga orang yang mau mencintai sesama manusia. Orang yang beriman kepada Tuhan ada orang mau taat kepada firman. Orang yang taat kepada firman akan mendapatkan sumber kasih dari Tuhan untuk mengisi hatinya, untuk merubah kelakuannya. Saudara-saudara, tadi pagi saya berkhotbah di IBDN, dan di situ tempat membina semua orang-orang penting pemerintah akan datang. Saya berkata kepada mereka, jangan menjadi orang egois. Engkau dilatih, dilengkapi menjadi bupati, menjadi gubernur di sini. Engkau harus bersedia menjadi orang yang takut kepada Allah dan cinta kepada rakyat. Presiden yang takut Allah dan cinta rakyat adalah presiden yang baik. Presiden yang tidak takut kepada Allah, tidak mencintai rakyat adalah presiden yang jelek. Gubernur yang tidak takut Allah, bupati yang tidak takut Allah, camat yang tidak takut Allah dan tidak mencintai sesama manusia harus turun. Jenderal yang korupsi harus diadili. Jangan kira engkau siapa, engkau boleh memerintah orang lain. Sekarang dunia memerlukan pemimpin-pemimpinnya ada contoh, bukan hanya suka dan pintar pidato sesuai dengan korupsi-korupsi.
Sebagai hamba Tuhan, saya harus berani membongkar semua dosa dari segala lapisan masyarakat dan membawa manusia kembali kepada jalur yang benar, kepada perintah dan prinsip Alkitab. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak presiden sebelum dipilih mereka pakai kelincahan lidah menipu rakyat. Beberapa tahun kemudian setelah mereka menjadi presiden, rakyat semua menyesal memilih engkau. Seorang yang mau memimpin orang lain, seorang yang menjadi pemimpin di masyarakat, dia harus mengetahui bagaimana takut kepada Tuhan dan mencintai rakyat. Demikian orang Kristen di Bandung, orang Kristen di Jakarta, orang Kristen masyarakat menjadi orang yang takut kepada Tuhan, menjadi orang yang mencintai sesama. Dan cinta itu datang dari mana? Dari iman. Saudara-saudara, beriman kepada Tuhan berarti mati beserta Kristus, dengan segala dosamu dipaku di atas salib. Beriman kepada Yesus Kristus berarti dibangkitkan beserta dari Kristus. Kita menjadi orang yang berhidup baru, mempunyai hidup yang baru, tidak lagi berdosa seperti dulu. Beriman kepada Yesus Kristus berarti kita akan menyatakan buah di dalam hidup kita. Karena iman tanpa buah itu adalah mati adanya. Kita menjadi orang beriman kepada Kristus, biar kita mempunyai pernyataan perbuatan kita untuk membuktikan kita adalah orang beriman yang sungguh-sungguh. Beriman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi orang yang menghasilkan pengharapan dan menghasilkan cinta kasih. Kiranya pertobatan semacam ini dan iman semacam ini menandai bahwa engkau adalah orang Kristen yang sejati. Saya segera mengakhiri khotbah pada malam ini. Saya mengajak setiap orang berkata, malam ini saya sekali lagi memperbarui imanku dan mengaku saya beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh menurut perintah Alkitab, menurut prinsip firman Tuhan, menurut pimpinan Roh Kudus. Siapakah orang Kristen di Bandung yang hari ini hadir berkata, saya mengaku iman, saya sekali lagi memperbarui rohaniku di hadapan Tuhan. Saya mau percaya kepada Tuhan seperti ini. Saya tidak lagi panggil engkau maju ke depan, tapi saya mau setiap orang Kristen berani mengaku iman seperti ini di hadapan Tuhan, yang berkata, saya mau beriman dan mengaku iman kepercayaan sungguh-sungguh sekali lagi di hadapan Tuhan seperti ini. Ada orang seperti ini. Angkat tangan di tempat di mana saudara berada. Angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita mengaku iman. Mari kita memperbarui kerohanian kita. Yang sudah Kristen mengaku kembali. Yang belum Kristen malam ini beriman kepada Kristus dengan kepercayaan dan iman yang sejati. Mari kita berdiri. Kita masuk di dalam doa. Ikut saya berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, aku datang kepadamu karena gerakan Roh-Mu yang kudus. Saya mau menyatakan iman, mengaku iman kembali, kepercayaan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus yang mati bagiku, yang bangkit bagiku. Biar aku mesti mati beserta Yesus dan aku bangkit beserta Yesus Kristus, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup baru. Oh Tuhan, beri kekuatan kepada aku untuk taat kepadamu dan menyatakan buahku, membuktikan iman kepercayaan yang sejati. Dan Tuhan berikan aku iman yang menghasilkan pengharapan, dan iman yang menghasilkan pengharapan, yang menghasilkan cinta kasih di dalam hidup saya. Terimalah saya, dengarlah saya, beri hidup yang baru kepada saya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup, saya sudah berdoa. Amin.